Action. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layusri dan Anda semua kembali di Layusri Journey. Dan sekarang saya sedang di bukit yang punya catatan sejarah di Kesultanan Buton, tempat seorang tokoh besar bermakam di sini. Tempat di mana Raja ke-1 di Buton, Wakaka, diberitakan pertama kali menginjakkan kakinya di bukit ini. Inilah Bukit Lele Mangura. Saya telah bersama dengan dua orang narasumber yang pada kesempatan ini kami akan membincangkan satu kearifan orang Buton yang barangkali sudah semakin jarang kita perbincangkan. Murtabat 7. Saya sudah bersama Pak Hugua, anggota Komisi 2 DPR RI, dan salah seorang yang saya kira sudah cukup kita mengenal beliau, karena beliau paling sering berbicara soal pariwisata dan bahkan yang terkait dengan kisah-kisah sejarah kebudayaan Kesultanan Buton. Bersama Pak Hugua juga hadir salah seorang yang selalu saya bisa menyebutnya, beliau ini sebagai guru saya juga sebenarnya, karena saya banyak membaca buku yang oleh beliau dieditori dan diterbitkan, buku yang barangkali isinya sebelumnya hanya adalah cerita-cerita, tetapi beliau berhasil mengemasnya menjadi sebuah buku kecil, dan itu sampai di saya dan saya baca. Menurut saya itu adalah kerja-kerja yang akan menjadi legasi bagi beliau, membawa yang barangkali dalam bentuknya tula-tula menjadi tulisan. Pak Asnur Ading. Baik, Pak Asnur, budayawan Buton. Baik, saya akan memulai barangkali untuk bagian pertama dari sesi kita, Pak Hugua, Pak Asnur, soal Murtabat 7. Baik. Saya ingin ke Pak Asnur dulu. Soal Murtabat 7 ini, Pak Asnur. Murtabat 7 kita di Buton. Sebagai pemantik barangkali saya ingin memberi kisah bagaimana saya baru pulang dari Aceh. Dan menemukan juga Murtabat 7 di Aceh. Saya melihat ada keterkaitan yang dekat antara Buton dengan Aceh, tidak hanya dalam urusan sebagai seakidah sesama muslim, tetapi bahkan dalam bertarikat, dalam bertasawuf. Di Aceh ada Murtabat 7 dan juga di Buton ada Murtabat 7. Saya ingin lebih jauh mendengar dari Pak Asnur bagaimana sebenarnya Murtabat 7 di Buton. Apakah Murtabat 7 ini hanya mencakup bagian dalam urusan pemerintahan, ataukah juga bahkan mencapai hal paling privat dari setiap kita manusia dalam rumah tangga, bahkan dalam kemanusiaan kita sendiri itu ada praktik Murtabat 7 itu, Pak Asnur? Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita di Buton ini bukan hanya disebut Murtabat 7, tapi harus dirangkai dengan sifat 20. Oh, sifat 20. Sifat 20 yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Awalnya Murtabat 7 dan sifat 20 ini adalah konsep pribadi, konsep tasawuf. Apa itu Martabat 7? Adalah pemahaman bahwa sesungguhnya hanya satu wujud, hanya satu wujud, yaitu Tuhan. Supaya Tuhan dikenal, dia menampakkan dirinya melalui 7 tingkatan. Itulah yang disebut dengan Martabat 7. Martabat 7. Dalam Martabat 7 ini, kalau kita lihat dalam konsep orang tua kita, terbagi atas dua, ada martabat ketuhanan dan ada martabat kehambaan. Kemudian bagaimana hubungan antara Tuhan atau martabat ketuhanan dan martabat kehambaan tadi? Martabat pertama itu adalah ahadati, yaitu zat atau nurullah. Kemudian martabat kedua wahadati,
Nur Muhammad. Dan yang ketiga itu Asmaullah. Inilah satu kesatuan itu. Pembagian ini hanya pembagian bahasa. Tetapi zat, sifat, dan asma itu melekat dalam diri sang pencipta, diri Tuhan itu sendiri. Jadi bukan waktu yang memisahkan ini, tetapi akal untuk memudahkan pengertian-pengertian. Inilah yang disebut dengan martabat ketuhanan. Dia kadim dan dia baka. Kemudian martabat kehambaan ada 4, yaitu alam arwah. Alam arwah ini alam ruh. Alam ruh. Alam ruh. Ya. Nah, ini ciptaan pertama apa ini dari Allah? Nah, di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruhku, kata Nabi Muhammad. Makanya disebut Abu Arwah, bapaknya ruh. Ini alam arwah, alamnya ruh. Kemudian yang kedua alam misali. Alam misal, alam perumpamaan, alam bayangan. Ya. Yang ketiga adalah alam ajasamu. Alam nyata yang kita lihat. Alam nyata jasad kita yang pertama kali di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam, yang diciptakan dari unsur 4, api, angin, air, dan tanah. Ini alam jasad. Sehingga dia disebut dengan Abul Jasadi, bapak dari sekalian jasad. Ya. Kemudian yang terakhir itu alam insan, alam manusia. Nah, makanya Allah dia katakan untuk memahami saya harus mengenal diri. Insan itu harus mengenal diri. Karena diri manusia itu ada 2, diri yang lahir dan diri yang batin. Diri yang lahir itu adalah jasad, dan diri yang batin itu adalah nyawa dan ruh. Ruh ini dia sifatnya kadim, dia tidak mati. Yang mati itu adalah jasad. Di sini dasarnya orang tua kita dia katakan bahwa tiada nyataku satu-satunya kecuali kepada manusia akan kenyataanku. Tiada nyataku satu-satunya kecuali kepada manusia akan kenyataannya. Sehingga muncul hadis qudsi yang dia katakan bahwa al insanu siri wa anasiruhu, bahwa manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Kemudian Allah juga dalam hadis ini dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Jadi jalan untuk mengenal Allah adalah memahami dirinya. Ini yang saya katakan tadi, martabat ketuhanan dan martabat kehambaan harus ada. Bagaimana hubungannya ini? Yang diawali tadi yang saya katakan bahwa martabat 7, dia katakan hanya satu-satunya wujud itu adalah Tuhan. Untuk menampakkan dirinya Allah supaya dikenal, dia menampakkan dirinya melalui 7 tingkatan. Itulah martabat 7. Ini konsep tasawuf. Nah, kelebihan kita punya orang tua di Tanah Buton ini, pada tahun 1610 Dayanu Ihsanuddin mampu konsep tasawuf ini dijadikan dalam sistem pemerintahan. Dayanu Ihsanuddin itu sultan keempat. Sultan dia Lailangi. Melalui tirakat 40 hari 40 malam. Oh, dia bertirakat dulu. Bertirakat 40 hari 40 malam. Selesai dia sampaikan bahwa inilah undang-undang kita. Tahun 1610 yang disebut dengan martabat 7 dan sifat 2. Yang tadinya martabat 7 konsep individu kita bertasawuf, terbawa ke urusan pemerintahan. Dibawa dalam sistem berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini Ini kelebihannya kita punya orang tua.
Di daerah lain, termasuk di Aceh, itu hanya konsep tasawuf. Konsep Individu. tasawuf, individu Paling tinggi mereka hanya dalam tataran berkeluarga. berkeluarga, Tetapi kita di Buton dibawa dalam sistem sosial, pemerintahan. pemerintahan. Iya. Baik. Oke. Ya. Titik masuk. Keren, keren. Baik, Pak Hugua, menarik Ya. prolog dari Pak Asnur ini. Apa yang Pak Hugua petik dari yang tadi dijelaskan mengenai Murtabat 7? Konsep yang awalnya adalah urusan privat, tetapi kemudian di masa Sultan Lelangi, Sultan Buton keempat, konsep ini dibawanya tidak hanya lagi dalam urusan privat sendiri-sendiri, tetapi telah dibawa ke urusan sosial, interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan juga dibawa dalam urusan struktur bernegara. Ini Pak Hugua melihatnya konsep ini memang menarikkah? Atau praktiknya selama ini jangan-jangan Pak Hugua sudah lakukan, kan Pak Hugua juga mantan bupati gitu. Dan sekarang bahkan masih menjadi anggota DPR RI. Apakah masih membawa urusan Martabat 7 sebagai orang Buton? Pak Hugua tentu memahami Martabat 7. Pak Hugua sebagai yang bergelut dalam urusan pemerintahan, pernah menjadi bupati 2 periode, mengubah Wakatobi ya dari barangkali kesan dalam tanda petik yang brutal, kira-kira seperti itu, menjadi sebelumnya barangkali panas menjadi dingin dengan konsep Murtabat 7 itu. Gimana pengalaman Pak Hugua? Ya, jadi luar biasa ya. Jadi sebetulnya kan itu yang saya katakan tadi. Sebuah kawasan diawali dengan sebuah filsafat. Itu biasanya mencari hakikat kebenaran. Dan sebetulnya kan kita bicara pemerintahan, kan kita bicara tentang perhambaan sebetulnya. Ya. Perhambaan tadi itu bersumber dari perhambaan kepada Tuhan otomatis. Kita bicara Tuhan kan kita bicara tentang pribadi, individu, keluarga dengan Tuhan kita. Kalau kita bicara tentang filsafat perhambaan, berarti sebetulnya sistem kita sebagai hamba Allah yang harus manusia sebagai individu pertama kan. Oke. Yang kedua dari individu itu lalu terciptalah namanya sosial. Sosial itu berarti kan ada sistem kemasyarakatan pada akhirnya. Begitu jumlah manusia banyak, maka muncullah sistem kemasyarakatan yang diwujudkan dengan salah satu sistem pemerintahan. Makanya tadi, ya, sistem pemerintahan kan otomatis. Jadi awalnya sebetulnya tasawuf Buton ini berawal dari pandangan individu dan sampai pada keluarga. Dan itu di Aceh kejadian kelihatannya tadi tidak masuk menjadi sistem negara. Ya kita bersyukurlah kita punya Sultan yang keempat. Yang menurut saya sangat menginspirasi kita sekarang, generasi muda, termasuk saya Bupati Wakatobi pada tahun 2006-2020. Yang sebetulnya saya itu tentang Murtabat 7 ini yang tadinya sebagai filsafat individu dan keluarga lalu menjadi filsafat pemerintahan. Ya. Saya bersyukur bahwa saya hanya dengan cerita demi cerita tidak sempat membaca detail. Tapi saya mencoba memahami maknanya. Ya. Oleh karena itu maka menarik bahwa sebetulnya saya lebih banyak melihat kepada keperhambaan. Ya ada dua tadi, ketuhanan dan dia keperhambaan. Kehambaan, iya. Kehambaan ini sebetulnya diterapkan oleh Sultan keempat Dayanu Ihsanuddin. Nah, sehingga lalu tadi saya kuliah umum di Unidaya. Kebetulan ada Pak Izzat Manarfa, ada Pak Rektor, ada Ibu Masra dan seterusnya. Saya katakan bahwa secara jujur filsafat Martabat 7 dengan 7 wujud yang diwujudkan dari perhambaan, ketuhanan dan perhambaan ini saya mencoba wujudkan di Wakatobi sebetulnya. Saya bilang tadi bahwa memang Martabat 7 lahir dan besar di kerajaan dan kesultanan Buton di daratan Pulau Buton. Tapi menurut Safei Kahar sebagai bupati pertama, bupati pemekaran yang memekarkan Wakatobi, dia bilang sama saya bahwa Hugua, sebetulnya kesultanan dan kerajaan Buton ada di tanah Buton. Tetapi ajaran yang diturunkan dari Sultan keempat Dayanu Ihsanuddin dalam sistem perhambaan, dalam sistem negara itu saya terapkan di Wakatobi. Sehingga saudara-saudara yang mengikuti podcast ini, selama saya menjadi Bupati Wakatobi, sebetulnya saya membangun peradaban. Saya tidak lagi membangun gedung.
Saya tidak lagi membangun bangunan atau jalan raya atau apa, tapi yang saya bangun adalah mindset cara pandang pemerintah, sistem pemerintahnya. Karena pemerintah itu memegang anggaran, pemerintah itu memegang pelayanan publik. Yang dalam baik is how this is very powerful to influencing the ecosystem of the country, ecosystem of the region itself. Yang menurut saya dalam cerita Pak Safei bahwa di daerah ini, di Tanah Buton ini, antara sistem pemerintah dan tatanan adat hampir terpisah. Sementara di Wakatobi saya satukan menjadi ajaran yang secara modern saya wujudkan ke dalam 6 paket pelatihan di luar sistem negara. Tidak ada di BKN. Tidak ada di Kementerian Pan-RB. Yang sekarang saya bilang sama Menteri Pan-RB, sahabat saya, yang sekarang mantan Bupati Banyuwangi. Saya bilang dalam sistem ASN di Republik Indonesia ini harus ada beberapa reformasi, inovasi ke dalam karakter bangsa. Sistem merit di dalam sistem pemerintahan itu tidak membantu dalam kualitas pelayanan publik. Dia lebih pada kuantifikasi, indikator-indikator, karena ada token di situ, tunjangan kinerja di situ. Dan saya merasa itu belum terlalu puas saya. Karena saya buktikan di Wakatobi, kawan-kawan, saya bikin 4 paket pelatihan sistem negara. 6 paket pelatihan. 5 paket pertama saya gandeng JICA dari pemerintah Jepang, bagaimana kita latih aparat pemerintah daerah itu jangan sampai Anda tidak menyadari bahwa begitu Anda menyelenggarakan pelayanan publik dengan menggunakan anggaran, jangan sampai itu tidak betul-betul membumi. 1, ajarannya banyak, ada 6 paket pelatihan. Pelatihan kedua, Pak Asnur, ya, yang terakhir itu paket ke-7. Namanya teori U. Loading, downloading, seeing, sensing, presensing, secret, dan management function. Jadi kalau Anda mau merubah dunia, rubah dirimu dulu. Anda harus memperbaiki inner beauty Anda. Yang tadi berangkat dari pemahaman ketuhanan kamu dan pemahaman kehambaan kamu. Iya. Tuhan kamu bukanmu dengan Tuhanmu. Tapi perhambaan adalah itu social, community, structure, government, and everything di sana. Jadi kalau Anda bicara tentang ketuhanan kamu, itu cuma urusan kamu dengan Tuhanmu, dengan keluargamu. Tapi kita bicara kemasyarakatan dan kita bicara tentang sosial, itu urusan pemerintahan. Tata benge dan lain sebagainya yang dalam berbagai hal. Bupati, wali kota misalkan, Anda paham bahwa di situ ada lembaga yang namanya eksekutif. Ada lembaga yang namanya legislatif, DPRD. Ada lembaga yang namanya Forkopimda. Anda bermain di level ini. Kalau Anda tidak mengerti Anda sebagai pejabat negara dan pejabat politik, konflik antara DPRD, konflik antara bupati dengan DPRD, konflik antara bupati dengan sekda, berarti Anda tidak mengerti perhambaan yang dimaksud. Iya. Oke ya? Ya, betul. Sehingga saya jaga selama jadi bupati, bagaimana antara bupati dengan DPRD itu harus connect. Karena itu perhambaan dalam nilai martabat 7. Antara bupati dan wakilmu itu perhambaan. Kalau Anda konflik itu Anda paham sebagai posisi dalam konteks martabat 7 tadi yang saya turunkan dalam satu pejabat negara dan pejabat politik. Nanti kita seminar lah bagaimana definisi-definisi ini. Oleh karenanya maka saudara, Bung, saya itu terakhir saya tutup pelatihan itu dengan nama teori U. Apa itu teori U? Downloading, seeing, sensing, presensing, secret, dan fungsi manajemen. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, rahasia. Kalau Anda tidak mengerti itu, jangan jadi kepala dinas. Percuma. Jangan jadi kepala daerah. Jangan, nggak perlu. Karena apa? Anggaran di tangan Anda. Pelayanan publik di tangan Rawan Anda. ini. Kalau Anda tidak mengerti itu, jangan. Karena terlalu banyak mudaratnya. Saya bukan berarti terbaik, ya tidak. Tapi sejarah membuktikan bahwa saya pegang 10 tahun Wakatobi menggetarkan dunia. Betul. Ya kan? Tidak ada disharmoni di Ya, sana. saya tidak bangun bangunan. Kalau bangunan gampang, bro. Cuma ada duit, ada desain, jadi barangnya. Birokrasi aman, tidak ada disharmoni Kalau dengan cara wakil pandang, kalau aman-aman pandang saja. birokrasi mengerti tentang hakikat martabat 7 sebagai ketuhanan dan perhambaan, semestinya tidak boleh terjadi. Dan saya percaya bahwa kalau ya pertanyaan dulu dong, jangan sampai pidato terus. Menarik. Saya menangkap kalau Pak Hugua berbicara memang kita sulit untuk menyelah Ya. karena begitu menarik.
Saya menangkap poin dari penghambaan tadi. Ada filosofi orang tua kita di Buton soal para penguasa kita yang menyebut jabatan itu sebagai asoda, memikul. Sesuatu yang bertentangan dengan masa kita sekarang, menganggap itu sebagai menduduki. Dulu kita memikul, Pak. Itu gambaran bahwa memang sebenarnya mereka tidak menjadi sebagai tuan, justru sebagai hamba, pelayan. Sesuatu yang barangkali sudah berlainan dengan masa sekarang, Pak Asnur. Kita lihat praktik murtabat 7 yang meniscayakan semakin kita di tempat yang tinggi, semakin sebenarnya kita rendah. Bagaimana filosofi tasawuf orang Buton, seorang pemimpin seharusnya dialah yang menjadi hamba, dan bagaimana Tuhan itu dikenali dari kehambaan kita. Tuhan itu tidak jauh-jauh dari kita, adanya di dalam diri kita. Maka untuk mengenali Tuhan, jalan satu-satunya adalah mengenali diri dahulu. Gimana menjelaskan filosofi yang rumit itu menjadi sangat sederhana, Pak Asnur? Saya kira merupakan implementasi daripada martabat itu sendiri. Jadi dalam kepemimpinan kita seorang sultan itu dalam Undang-Undang Martabat 7 dan Sifat 20 itu diumpamakan seorang anak, seorang anak, bayi. Dalam bahasa Butonnya bahwa seorang anak itu kerjanya hanya menangis dan tertawa. Kalau saya menangis, jangan ditakwilkan bahwa saya dalam keadaan susah. Dan ketika saya tertawa, jangan juga ditakwil bahwa saya ini dalam keadaan bergembira. Karjaku sotang artinya inilah rasa seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Begitu. Kemudian seorang pemimpin itu seperti yang saya katakan tadi, asipokopo. Asipokopo di suapi dulu, baru kau buka mulutmu. Ada bukopo semporaimia. Sekarang kan sudah lain, Pak. Belum disipo sudah dia buka mulut. Sudah buka mulut memang. Belum diberi dia sudah. Oh, ini untuk saya, ini untuk saya. Ya, sudah mengambil. Nah, ini. Itulah terjemahan daripada soda tadi. Di mana syaratnya seorang pejabat itu harus dia memiliki sifat kenabian. Di samping sifat kenabian, dia memahami 7 amanati pituanguna, 7 amanat yang 7 yang diletakkan oleh Allah kepada diri manusia. Apa itu? Hayat, kudrat, iradat, sama, basar, kalam, dan mutokalamun. Tadi hayat, hidup, katau, ilmu, kapoli, kekuasaan, kemampuan, kapelu, keinginan. Purango, pendengaran. Pokamata, kaulioni. Ini 7 amanat yang diletakkan oleh Allah kepada manusia. Telah kutawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, tetapi semua menolak. Ya. Makanya saya katakan inilah 7. 13 Allah dia letakkan dalam rukun sholat. Sehingga sholat itu menjadi 13 rukun. Kenapa 13 rukun? Dalam martabat 7 ini pemberian dari Allah 5, pemberian dari Bapak kita 4, pemberian dari Ibu kita 4. 5 tambah 4 tambah 4 13 ditambah dengan 7 20. Dalam sistem pemerintahan di bawah sistem pemerintahan yang pertama binci-binci kuli. Ini pemberian dari Allah. 1 binci-binci kuli yang di mata tadi. Poluamaku, kuabiamaku. Polinaku, kuabiainaku. Poluakaku, kuabiakaku. Poluandiku, kuabiani. Inilah 5 pemberian yang diterjemahkan ke dalam sistem pemerintah.
Kemudian yang 4 dari ibu. Tadi pemama siaka, pemama yaka, pangkangkataka, popiapiara. Ini diterjemahkan dalam, ini merupakan pemberian dari ibu. Kemudian pemberian dari dari bapak kita yang 4, indah-indahmu harta sumanamu karo. 1, indah-indahmu karo sumanamu lipu. 2, indah-indahmu lipu sumanamu sara. Indah-indahmu sara Sumanamu agama. 4, 5, 4, 4, 13 ditambah dengan sifat yang 7 tadi yang dimiliki seorang pejabat, maka lengkaplah sifat 20 dalam diri kita, dalam pribadi kita sebagai seorang pejabat, dan yang 13 sebagai sistem pemerintahan. Inilah yang terlupakan kita ini. Ini yang terlupakan. Terlupakan selama ini. Sehingga orang tua kita itu bahwa jabatan itu dianggap sebagai soda. Berat. Sekarang Memikul. sudah dianggap kursi. Enak kita duduk. Lagi terbuat dari emas, Pak. Wah, tidak mau turun orang. belum diberi sudah mengambil duluan. Pak gua, kita punya kearifan mengenai martabat 7 dan sifat 20. Bagaimana mengaitkan dengan sistem sekarang yang sudah begitu modern, zaman bergerak cepat, dan kita apakah dengan melihat ke martabat 7 yang sudah masa lalu dahulu itu, tidakkah disebut nanti kembali ke masa lalu yang sudah kita tinggalkan jauh sekali? Apakah masih kompatibel itu barang-barang kuno seperti itu dipakai kembali, ditransformasi menjadi bagian dari sistem yang modern sekarang ini? Ya, jadi sebetulnya apa yang dimaksudkan ini sebetulnya ini kan ini alamiah sifatnya. Itu natural. Di mana semua peradaban ada ini. Tinggal hanya orang yang mampu membuat ini menjadi satu sistem yang bisa memahami keadaan dan bisa memberi manfaat kepada sebuah kawasan. Saya ingin katakan bahwa sebetulnya kalau kita lihat dalam pergeseran peradaban, saya pernah kuliah di namanya itu di MIT, di Massachusetts Institute of Technology, Amerika, di Boston. Ya, 1,5 tahun di situ. Saya pun memahami bahwa kalau kita bicara martabat 7 ini kan sebetulnya sebuah value, nilai yang hampir semua peradaban, hampir semua agama punya cara pandang yang relatif sama pada akhirnya. Ya, saya kembali mengatakan bahwa apa yang terjadi di martabat 7 menurut saya juga terjadi di beberapa kawasan, misalkan di di kawasan Kerala di India dengan versi yang berbeda. Oke ya? Di India, sampai di India. Ada nilai-nilai serupa yang itu. Versi mereka. Kemudian di Andalus. Di mana? Di Andalus. Andalus, Spanyol sana. Ya, di Spanyol sana. Ada nilai-nilai itu. Tentu di Amerika Latin kemarin, di Peru juga saya temukan ada sebuah nilai-nilai sebetulnya. Setelah tarik ke atas, barang ini pada akhirnya kembali kepada nilai. Bukan lagi kita bicara tentang ayat atau khilafiyah lagi. Kita simpulkan bahwa sebetulnya pada akhirnya, dan saya kagum dengan Kesultanan Buton ini karena ini barang melembaga dalam sistem pemerintah ini yang tahun 1610 ini. Dan barangkali hanya di Buton ini barang ini melembaga. Saya juga belum tahu, tetapi pertama kali saya lihat di Buton. Karena kebayangnya kalau filsafat pribadi kan komplikasi sebetulnya. Makanya banyak orang gila, banyak orang salah susun istilahnya. Ya kan, karena mencoba memahami tasawuf yang begitu dalam. Karena barang ini kan antara logika dan fantasi barang ini. Ya kan, tidak mudah kan jadi orang salah susun itu sebetulnya atau sedikit gila itu mencoba melihat fantasi sebuah nilai yang agung ini mau dinyatakan, mau dilihat, Tuhan mau dilihat. Dalam realitas. Dalam realitas, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ini hanya bisa diterjemahkan ke dalam sistem negara, sistem pemerintahan. Makanya kalau saya lihat tadi ya, yang dikatakan tadi Pak Asnur tadi, ini kan ada ibu dan bapak. Iya. Sebetulnya kalau diterjemahkan ke dalam pemerintahan, ibu adalah legislatif. Tolong diterjemahkan ya. Kan ini popiapiara, oke, pemaemayaka, oke, poangkangkata. Kemudian pemamasiaka. Ini kan value yang harus diterjemahkan ke dalam undang-undang negara.
Oke ya. Ya. Kemudian masuk ke ranah eksekutif. Individu kalau saya tidak salah tadi. Individu ke sosial. Coba pertama tadi apa? Yang Bapak tadi. Boleh mokaro semano Sumana mau lipu. Indah mukaro. indah mokaro Indah harta sumana mukaro. karo pribadi, individu kan? Diri individu. Terus kedua, Indah mukaro sumana lipu. lipu artinya Negeri. negeri, berarti kan komunitas. Ini kan eksekutif ini. Terus, Sumana musara pemerintahan. sistem, Sistem. terus Dam sara Sumana mau agama. semano agama. Artinya kalau Anda menjadi eksekutif, maka value itu harus dikembangkan, dikontrol oleh sebuah sistem yang hebat dengan value 4 tadi. Sebetulnya kalau kita lihat ini. Makanya saya bilang, akhirnya di zaman Sultan Dayanu Ihsanuddin itu pasti sistem kerajaan Buton itu lebih keren menurut saya. Ya, betul ya? Betul. Karena dia coba implementasi dalam sistem negara yang diajarkan ke dalam satu sistem negara. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa karena kalau kita lihat perkembangan, maka mestinya orang-orang Buton itu, saya ada satu cerita yang menurut saya ini benar. Ada sebuah cerita bahwa orang Buton itu lagi melalang buana ke seluruh dunia. Pada suatu saat akan pulang membangun negeri untuk membangun dunia. Betul. Saya percaya itu karena kalau kita lihat proses geopolitik dunia, ya, peradaban lagi pindah dari, coba lihat, dari lautan Atlantik sekarang menuju lautan Hindia. Di mana itu? India, China, Korea Selatan sama Jepang. Nah, kalau kita lihat tarik terus ke bawah, maka ke depan itu sebetulnya posisi Sulawesi dan Sulawesi Tenggara itu menjadi pusat peradaban dunia. Dan Pulau Buton menentukan ke arah perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Sehingga kalau kita lihat lebih jauh, maka pembangunan dunia itu sebetulnya saya selalu percaya pada cerita lama. Bahwa memang karakter itu kan landasan etik dan moral. Pastinya yang bersumber dari ini filsafat tadi. Filsafat tadi. Itu kan landasan etik dan moral. Iya, betul. Sebetulnya intinya. Iya. Oleh karena itu maka nilai ini akan menjadi sebuah kekuatan Sulawesi Tenggara ke depan sebagai pusat peradaban. Karena kalau kita lihat tadi, maka pusat peradaban itu dihubungkan dengan Sulawesi Tenggara, otomatis sebagai pusat, kemudian dihubungkan dengan Australia, benua Amerika, dan kawasan-kawasan Pasifik. Sehingga saya pun tadi di Unidaya mengatakan bahwa saudara-saudara dari seluruh Sulawesi Tenggara termasuk Unidaya, Anda harus bisa membangun karakter. You be a leader and you be a leader for your country. Putra-putri Sulawesi Tenggara, terutama dari Pulau Buton, Anda harus memimpin diri Anda sendiri dengan karakter yang 4 tadi, dari beberapa dari ibu dan bapak tadi. Iya, dari Allah bapak ibu tadi. Dari Allah bapak ibu tadi. Ya, betul. Kemudian kalau Anda berkarakter, ada kekuasaan di situ, ada kekuatan di situ. Karena kekuatannya diperoleh dengan karakter. Ya, karena landasan etik dan moral di situ. Sehingga saya katakan tadi di Unidaya, menurut saya ke depan ini pembangunan Indonesia sebagai pusat peradaban nanti di tahun 2025 ke 2040 nanti di Indonesia, dan ke depan ini pusatnya itu di Sulawesi Tenggara, yang akan menghubungkan benua Asia, benua Australia, benua Amerika, dan kawasan-kawasan Pasifik. Sehingga ke depan ini sebetulnya masa depan dunia itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan, menurut saya, kepemimpinan bersumber dari Sulawesi Tenggara yang diinspirasi dari Pulau Buton. Pulau Buton, Murtaba 7. Nah, coba jelaskan. Sistem pemerintahan kita itu kan sistem pemerintahan insanul kamil, manusia sempurna. Sistem itu dibangun, didasarkan, jadi sosok manusia sempurna itu kan Muhammad. Oleh karena itu kita harus melewati koridor Muhammad. Sehingga sistem pemerintahan kita itu tidak hanya membangun, dibentuk secara fisik saja, tetapi juga harus ruhnya juga dibangun. Dalam sistem SARA ini dilihat dari sistem Saraugena diumpamakan sebagai jasa, dan Sarakidina diumpamakan sebagai batin. Batin ini perangkat legit. Nah, perpaduan antara Saraugena dan Sarakidina itu ada dalam diri Sultan, ada dalam pakaiannya Sultan, dan ada pada kebesarannya Sultan. Rekonstruksi tadi, sehingga rekonstruksi Insanul Kamil itu adalah Muhammad.
Orang tua kita itu dia sudah konstruksi Muhammad itu yaitu mim dengan H itu adalah Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Mim akhir dengan dal itu adalah perut kita Butuni dan sekitar Sulawesi, dan dal itu adalah Manokwari atau Irian dan sekitarnya. Jadi konstruksi itu sudah ada. Ini yang terlupakan. Makanya kemarin itu Di geopolitik ini. Geopolitik. Ini permainan geopolitik dan global governance. Iya, iya, Keren. ini Lanjut, hebatnya lanjut. kita punya orang tua, Pak. Makanya kemarin yang waktu datangnya Presiden. bukan Pak, kapal apa namanya? Oh, yang itu Dewa Ruci. Saya sempat ketemu dengan Pak Wali, coba rekonstruksi pelabuhan dulu. Yang orang tua sudah bikin konstruksinya. Dan itu sangat bermanfaat ke depan itu. Orang tua kita bukan hanya dia berbicara pada masanya mereka, tetapi jauh ke depan untuk anak cucunya. Iya. Makanya menarik ini. Dalam pandangan kita, kalau itu benar, rekonstruksi masa innamal a'malu binniyat. Iya. Niat kita menentukan arah perjalanan ke depan. Jadi menurut saya peristiwa hari ini tidak terlepas dari niat orang tua dulu. Ya. Nah, betul tadi. Kalau kita lihat pusat peradaban nanti ya, yang akan nanti ke Indonesia dan pusatnya di Sulawesi Tenggara, itu pelabuhan Lameruru, Konawe Utara. Itu akan menghubungkan ekspor nikel, ekspor hasil pertanian dan perikanan sebagai sekoguru ekonomi 22,sekian% PDB kita kan dari sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Itu langsung ekspor ke pusat peradaban Jepang, Korea Selatan, kemudian juga Cina. Kemudian di Kamaru atau di Pasar Wajo menjadi pusat ekspor Munabuton yang dihubungkan dengan jembatan ini yang ada di Lakudo ini nanti. Komoditas pertanian perikanan, perkebunan di Pulau Buton, termasuk aspal ini nanti harus diekspor ke pusat peradaban yang ada di benua Asia, kemudian Australia dan Amerika, dan itu memenuhi syarat. Dan kalau Bapak lihat dalam geopolitik Indonesia, ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 yang akan berperanan penting sebagai pusat peradaban. Oleh karenanya maka menurut saya, cerita-cerita ini ayo kita coba buktikan nanti. 10 tahun kemudian, Sulawesi Tenggara ini akan semakin keren. Ayo kita lihat, nikel di mana? Iya. Masa depan Indonesia. Betul. Aspal Buton di mana? Dan menurut saya mengangkat Pulau Buton hanya aspal Buton. Dan ini akan jaya pada saat tidak akan lama lagi akan menjadi jaya. Karena ini rekonstruksi keniscayaan peradaban lagi menuju ke kita. Jadi betul ini bahwa apa yang dikatakan tadi itu akan menjadi kenyataan. Dan ini tidak main-main. Orang tua sudah itu Menarik. rekonstruksi Bim Hamim Dal itu Iya. dari dulu. Menarik, kearifan orang-orang tua kita dalam yang kita mengenalnya sebagai kutika kira-kira begitu. Artinya mereka telah bisa membaca masa depan dengan sangat presisi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana nikel sekarang. Aspal ada di Buton, nikel ada di Sulawesi Tenggara. Nikel tidak hanya masa depan Indonesia, tapi masa depan dunia ada di situ. Aspal juga. Seperti itu. Yakni 30%. Iya. Dunia ada di tangan kita. Ada di tangan kita. Aspal Pada akhirnya muara masa depan itu kembali ke sini. Artinya orang-orang tua dahulu, bagaimana mereka begitu presisi menerawang masa depan yang masih jauh. Filsafat, Mas. Filsafat. Filsafat ketuhanan dan filsafat perhambaan. Titik. Penyatuan itu Dan di mana di Indonesia? hanya ada di Buton. Hanya ada di Buton. Pertanyaannya kenapa Buton tidak mengambil peran? Wah. Kita melupakan. Bukan melupakan, sementara kita proses kan. Diskusi ini kan sebetulnya. Ya, dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Tidak melupakan, tapi sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Jadi apa yang dikatakan orang tua dulu, orang Buton sekarang lagi mengembara kemana-mana. Suatu saat pula membangun Buton, membangun dunia. Ini fakta. Sekarang, kenapa saya tanya sekarang? Saya kemarin dengan Profesor Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Kenapa kita selenggarakan pertemuan 1000 bupati, wali kota, gubernur, dan seluruh Forkopimda di Indonesia? Kita tempatkan di Kendari. Kenapa bukan di Sulawesi Selatan? Kenapa bukan di Aceh? Kenapa di Sulawesi Tenggara? Kenapa? Bukan tidak beralasan. Sulawesi Tenggara itu ke depan keren. Dalam pandangan Jakarta, Sulawesi Tenggara itu sangat seksi. Dan
pikiran semua sekarang ke Sulawesi Tenggara. Kenapa? Dan Ini barangkali kawasan keren. ya, barangkali akan lebih keren kalau Pak Hugua gubernurnya. Jangan dulu ke situ. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa secara geopolitik ya dan global governance. Saya tanya, isyarat aja. Kenapa pemerintah Amerika mendirikan namanya AUKUS? Ya. Segitiga antara Amerika, Australia dengan Prancis. Ya. Untuk laut Cina Selatan, di mana itu di Natuna dan tarik ke Indonesia. Kenapa Raja Salman datang ke Bali dalam pertemuan G20? Ini isyarat semua ini, bro. Tidak main-main ini, Bang. Bukan asal datang saja. Tidak asal datang. Melihat bahwa kawasan Laut Cina Tiongkok ke arah Sulawesi ke sini itu kawasan keren. Strategis. Ya coba lihat ini. Masa depan industri baterai dunia di mana? Ya, Sulawesi Tenggara. Yang dibutuhkan litium dan nikel. Nikel. Ya. Litium ada di Afrika, kemudian nikel ada di Indonesia. Sulawesi Dua ini yang menentukan masa depan dunia. Terus saya tanya, setelah minyak habis, terus aspal dari mana ambil? Dari mana ambil? Dari Pulau Buton. Di Pulau Buton. Butuni. Jadi ini yang dilihat oleh dunia ini sebagai seksi banget Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya maka proses geopolitik dan global governance, di mana ada posisi geopolitik ini karena pengaruh geografi peradaban menuju kemana, kemudian aliansi negara-negara. Perang Ukraina, Rusia, macam-macam ini kan bukan ansi sendiri-sendiri, tetapi di global governance yang melihat perkembangan pergerakan ini menuju ke Indonesia barangnya. Muaranya ke Indonesia. Muaranya ke Indonesia. Di mana Indonesia? Di Sulawesi Tenggara. Nikel. Nikel Dan aspal aspal. beton. Pertanian di mana-mana ada. Ini dua hal yang menjadi ketergantungan dunia. Oleh karena itu maka saya pun mengatakan bahwa ke depan kalau kita bicara tentang perhambaan masuk pada sistem dan struktur negara, maka dalam bernegara ini tidak bisa lepas dari apa? Lepas harus dari tasawuf tadi. Ketuhanan baru turun ke perhambaan. Dan kalau kita bicara ini maka intinya karakter. Intinya karakter. Karakter. Makanya tadi saya bilang di universitas. Ke depan ini memang kualitas kepemimpinan daerah harus terjaga. Jangan asal karena pemilihan langsung ini kan yang penting banyak duit. Iya kan? Nggak bisa lagi. Harus dilihat karakter banget ini barang ke depan. Makanya saya kemana-mana karena saya di Komisi 2 DPR RI. Saya bertanggung jawab pada kualitas kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan daerah sebagai anggota DPR. Ini tadi yang bicara tentang popia piara, pemamaika, pangkangkata, pemamasya. Bayangkan kalau nilai ini mendominasi Indonesia, maka tidak damai bangsa ini. Tapi ini barang kan bukan berarti kita tinggalkan. Tinggal sekarang tugas kita di pemerintah butuh. Saya bilang tadi sama Dr. Izzat Manarfa. Bagaimana tata nilai ini masuk ke dalam sistem pemerintah daerah dan diajarkan secara masif dengan metodologi yang terbaik. Ya, tidak lagi ajaran ini diterima di Kelambu, di Subuh. Menarik, Pak Hugua. Itu yang menarik. Itu realitas kita, Pak Asnur. Kita masuk bagian itu. Ya. Ini masih menjadi dalam tanda petik ilmu rahasia yang hanya didapatkan tidak sembarangan orang. Betul. Masih menjadi bagian gawean dalam Kelambu itu, Pak Hugua. Nah, sementara zaman menuntut kita agar barang ini dibuka setelanjangnya dan bisa diakses semua orang, mau dia Maradika, kaum Walaka, punya akses dan hak yang sama untuk masuk mengambil bagian dalam mempelajari ilmu ini. Ya. Sesuatu yang di Buton hari ini, dalam realitas kita hari ini, ilmu ini menjadi hanya dimiliki segelintir orang. Dan itu pun juga sangat terbatas untuk dipelajari. Pak Asnur, ini masalah juga saya kira ini. Gimana ini? Saya kira sebenarnya kesalahan persepsi antara sistem pendidikan kekinian dengan sistem pendidikan masa lalu. Yang menjadi pertanyaan kita yang cukup menarik, kenapa ketika Buton itu tidak menancapkan pesantren? Berbeda dengan Jawa. Ternyata sistem pendidikan kita itu melalui keluarga. Transfer ilmu itu melalui keluarga. Melalui keluarga. Nah, sehingga prinsip orang tua kita itu ada 3 di dalam mentransfer ilmu. Yang pertama, paung bayar memilih tidak ada. Kasih tahu walaupun dia tidak bertanya. Yang kedua, apa po sembuh paung bayar
Bertanya dulu Bertanya baru, dulu baru diberitahu. Yang ketiga, memini aba boleh bayar. Nah, itu ya. Ini yang cukup menarik, memini aba. Ini kan kita tahu hal yang tidak perlu ditanya. Dia belum tahu landasannya sudah bertanya. Kalau kita jelaskan kan perbuatan Salah. sia saja. Kacau. Ini sebenarnya. Oh, iya. Yang kedua kan sistem pendidikan sekarang kan kayak buku nih ambil. Iya. Nah, orang tua kita tidak datang ke rumahnya, diri kita jadi keluarga, kita cerita, kita diskusi. Nah, bagaimana Kang Kilo Patahanguna? Kan begitu. Bagaimana zikiri Patahanguna? Zikiri Patahanguna. Iya. Ini kan diambil dari implementasi martabat 7 tadi. Iya. Kang Kilo Patahanguna itu istinja itu adalah mengenang diri kita pada waktu di alam arwah. Ini saya buka sedikit ini. Buka banyak juga nggak apa-apa. Junub itu mengenang diri kita pada waktu di alam misal. Kemudian syahadat itu mengenang diri kita pada waktu di alam ajasam. Dan air wudhu itu mengenang diri kita ketika kita sudah berada di alam insan. Jadi istinja, junub, kemudian syahadat dan air wudhu, mengambil air wudhu itu merupakan satu kesatuan di dalam proses kejadian diri manusia, yaitu nutfatin, alaqatin, bugatin, Muhammad. Begitu. Jadi tadi pertanyaannya tadi bahwa hal-hal yang besok kita menjadikan diri kita keluarga. Kita datangi orang tua, keluarga. Ya kita paling tidak kita ambil dulu air 1 ember. Kalau dia lihat kita, ini kan sistem maunya kita kan sekarang ya ini buku fotokopi. Tidak seperti itu. Enak sekali ya, enak sekali. Artinya mari kita berkeluarga, mari tataran kita bentuk. Makanya ketika Muhammad melihat keluarga itu berarti dia melihat Ali, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan Husaini. Ini kalau Muhammad itu kalau bicara keluarga berarti dia berbicara Ali, Fatimah, dirinya, Fatimah, Hasan Husaini. Itu dalam tataran berkeluarga. Tapi ketika kita berbicara bermasyarakat dan bernegara berarti yang kita lihat itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sehingga sistem pemerintahan kita ini Khalifatul Hamis, khalifah yang kelima, mensifati sifat yang khalifah yang empat itu. Yang empat mensifati yang empat itu. Mensifati sifat yang empat itu. Menarik. Itu dalam tataran berkeluarga pedoman kita Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ketika kita sistem pemerintahan bermasyarakat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang kita bangun. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sulit kita memisahkan itu. Kadang-kadang yang urusan pemerintahan dibawa di keluarga, akhirnya ini kacau balau. Satu hal bahwa dalam ini penurunan dalam keilmuan. Karena Nabi itu Muhammad itu di samping dia seorang nabi, dia juga rasul. Nabi kan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Rasul dan semuanya. Seluruhnya. Ini kita bicara tataran keilmuan. Dalam hal kita berbicara insanul kamil tadi, manusia sempurna tadi. Pak Hugua, komentarnya menarik sekali penjelasan Pak Asnur ini. Kita semakin pelan-pelan membuka ini rahasia-rahasia tanah Buton ini. Jadi makanya saya bilang keren banget ini Bang. Ajaran ini luar biasa. Ia membutuhkan cara pandang yang lebih komprehensif. Jadi kan tadi itu ada ajaran yang tanpa diminta diajarkan. Iya. Ada ajaran yang ketika dia minta. Ditanya dulu baru dikasih tahu. You belajar bertanya dulu. Kan begitu kira-kira. Jangan kau tanya bodoh-bodoh. Iya kan? Walaupun kau tanya juga saya tidak kasih karena belum waktunya. Ini yang disalah terjemahkan di dalam sistem pemerintahan akhirnya. Jadi sebetulnya ajaran apa? Jadi kan yang tidak bisa diturunkan itu sebetulnya kita bicara tentang ketuhanan kita. Karena di situ terlalu khilafiyah nanti jadinya. Kalau ajaran ini tidak diturunkan di kelambu yang berkaitan dengan ketuhanan ini banyak yang salah susun, banyak yang gila. Tetapi sistem pemerintah mesti diajarkan masih.
Tidak perlu diminta, mesti di. Makanya yang berkaitan dengan perhambaan. Perhambaan di mana ini? Sistem pemerintah, Khalifatullah ini yang 4 Ali, Abu Bakar, Utsman dan seterusnya ini. Ini yang harus masuk ke dalam sistem negara. Negara, berpemerintahan. Berpemerintahan yang saya katakan tadi di Wakatobi bisa terjemahkan dalam sistem pemerintahan di perhambaan ini sebetulnya. Ini tidak perlu dikelambu. Pertanyaannya saya tanya, di pemerintahan di Pulau Buton diajarkan enggak? Saya tidak percaya. Tidak ada. Yang ada di saya ini mitra Komisi 2. Proses, Pak. Saya mitra Komisi 2. Masih barangkali dalam proses. Belum. Oh, belum. Belum. Karena saya ini pernah bupati. Ya. Belum. Jadi community based issue analysis, persepsi dan kenyataan, baru strategi participatory planning, baru kita bicara participatory sampai pada evaluasi. Oke. Kemudian Anda ajarkan nggak yang namanya teori U? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, rahasia jangan disentuh. Baru Anda bicara fungsi manajemen. Diajarkan nggak di Tanah Buton? Hanya gua. Saya gandeng ahlinya dari MIT Boston. Coba tanya, MIT itu perguruan tinggi yang paling keren di dunia. Orang Amerika. Orang Amerika karena Paham dia mengenai level tasawuf. Paham beliau. Lakum dinukum waliyadin. Kalau tasawuf, betul ya? Semua agama akhirnya pada akhirnya ketemu di atas kalau kita bicara tasawuf. Jadi tidak ada batasan-batasan. Tidak ada batas. Jadi kan cuma saja. Mohon maaf ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu kan pengakuan. Jadi silakan Kristen jalan dengan jalan. Kita ketemu nanti pada suatu titik Tuhan, God of the spot of God. Kata Nurholis Majid, ada banyak jalan menuju Tuhan. That's the point. Dan pada saat ilmu ini kita ketemu pada, bayangkan saja di MIT. MIT itu sekolah terhebat di dunia. Silakan cari di Google. Saya datangkan ahlinya ke Wakatobi. Datang di Wakatobi. Ya, melatih. Anda tahu, salah satu yang kita perhambanin. Kalau solonya itu, ya solonya hari ke-5 dalam pelatihan. Setelah paket 5, paket ke-6. Saya suruh duduk di pinggir laut. Ya. Ini solonya. Tes untuk mencari kepala dinas saya. Oh, enggak bisa, Pak. Dia ada solonya. 4C, 4F kalau ada. Ada solonya. Oh, enggak bisa kalau bukan hatimu yang jalan, Bos. Jangan paksa saya Bupati Wakatobi menandatangani kau jadi kepala dinas, tidak. Biar kau S5 kalau karena pendidikan tinggi atau pendidikan ilmu hanya berpengaruh 20%, 80% kematangan jiwa. Karakter yang bersumber dari martabat 7. Tabiat kita. Tabiat, sikap dan landasan etik dan moral. Benar tadi yang Bapak katakan tentang lakum dinukum waliyadin. Ya. Dalam pemahaman orang tua kita, kalau betul-betul kita pahami martabat 7 dan sifat 20, karena ini diletakkan dalam titik kemanusiaan. Ya. Jadi karakter orang Buton itu mampu membedakan ya ayuhan nas dengan ya ayuhan ladina apa memang. Begitu. Begitu. Dalamnya. Ya, sehingga seorang sultan itu bukan hanya dia sebagai seorang sultan, tetapi ada 3 yang melekat. Dia sebagai seorang sultan, dia sebagai seorang khalifah, dan dia seorang Amirul Mukminin. Semua umat. Semua umat. Ketika dia bukan cuma Muslim ya, kita Kristen diterima, Hindu diterima, semua. Orang Bali oke. Orang Tolaki keren, orang Muna hebat, orang dari mana saja. Jadi kalau sudah sampai dalam makom itu, maka tidak ada batasan-batasan lagi. Karena human being, akhirnya titik kemanusiaan, titik kemanusiaan. Karena yang bukan Muslim pun juga adalah ciptaan Tuhan. Dan mereka harus kita harus hargai. Coba lihat di dalam pilar kebangsaan. Sehingga Sultan Lasangaji itu, Pak, saya lanjut tadi, Pak. Sultan Lasangaji Makin Kuna itu hanya karena ketika 2 tahun kita di Tanah Buton ini, kekeringan, Pak, tidak ada makanan. Hanya karena seekor anjing dia mati, dia mengundurkan diri. Coba enggak? Nurani, Bos. Karena dia tidak mampu pertanggungjawabkan dia. Matang jiwanya. Ini anjing, apalagi manusia. Anjing ini. Anjing yang mati ini. Anjing yang mati. Jadi
Saya lanjut ya tadi. Relevan ini. Ketika saya di Wakatobi mencari seorang kepala dinas, kita kan best practice, nilai martabat tujuan kita implementasikan dalam sistem pemerintah dengan kehambaan tadi. Ya. Ketika saya memilih kepala dinas saya, coba tanya kepala dinas saya yang ada sekarang. Maka saya kasih solo, duduk. Saya bilang, kamu tugasmu kepala dinas, apa tugasmu untuk keabadian manusia dan alam semestanya? Di depan kamu ada air, di depan kamu ada ikan, ada burung, ada awan, ada angin, di atas kepala ada matahari, ada hujan. Siapa kau kepala dinas, apa tugasmu untuk keabadian mereka? Wih, berat Dan sekali Anda itu. tahu apa yang terjadi? Ada seorang kepala dinas itu nangis dan saya pilih pertama dia jadi kepala dinas. Apa yang dia nangiskan? Ketika dia jalan, semut merah. Dia jalan ke sini, dia naik di badannya, lalu semut merah kembali. Dia bertanya, apa yang salah dengan diriku, kenapa semut merah pergi? Saya catat, kau jadi kepala dinas. Tapi ada juga orang yang solo sudah sekian lama, kok matanya gini-gini. Berarti nggak punya rasa. Biar kau akademismu 4C kalau ada, 4 atau 5F kalau ada. Jangan gerakan saya untuk mengangkat kau jadi kepala dinas. Ada yang tidak beres di batinnya. Karena kau tidak punya rasa, otak ada, rasa ada. Karena tindakan, Anda pegang APBD, Mas. Oke. Uang rakyat. Anda pegang pelayanan publik. Kalau hatimu nggak ada gimana? Arogansimu cuma kau yang hebat, orang lain tidak. Oh, iya. Makanya saudara-saudara, Pak Nur, coba cek, 10 tahun saya di Wakatobi bisa getarkan dunia. Karena saya bangun peradaban. Masuk ke Bangun dalam jiwa. sistem Saya kira pemerintah. hari ini Bangun harus jiwa. diatur. Kita membangun kata bahasa tadi, membangun peradaban. Nah, itu yang paling Dan ini, poin. kalau kita lihat geopolitik dan global governance tadi, saatnya sekarang pemerintahan di Tanah Buton ini harus menginspirasi dunia. Nggak bisa lagi kita hanya menerima, Bapak. Dan pelakunya adalah Anda, Hasnur dan kita semua. Anda semua di Pulau Buton. Karena nikel, karena aspal masa depan dunia. Ada di tanah ini. Ada di tanah ini. Kekuatan di tanah ini. Kekuatan di Sulawesi Tenggara. Betul. Dan itu dari aspek sekali lagi geopolitik dan global governance memang itu. Cerita-cerita masa lalu tidak main-main. Menurut saya jawabannya hari ini. Dan kita sekarang berada di pusat kekuasaan dan kerajaan Buton di hadapan makam Sultan Murhum. Kita diskusi ini. Ini keren ini, Bos. Jadi kisah-kisah masa dahulu Pak Hugua ternyata tidak hanya tula-tula, tidak hanya dongeng. Ya. Bahwa ada terkandung kebenaran di baliknya. Vision. Itu yang mau saya barangkali gali lebih jauh sebelum kita sampai menutup ini, Pak Asnur. Bagaimana orang-orang tua kita masa dahulu, ya literatur mereka barangkali masih sangat sedikit. Membaca dari mana mereka? Belum ada barangkali yang bisa dibaca. Tapi mereka bisa memperkirakan masa depan yang akan terjadi dengan begitu sangat presisi. Otak mereka kok bisa menjangkau itu? Kalau saya melihat bahwa memang ada yang kekuatan batiniah barangkali. Karena sesuatu yang tidak bisa ditembusi lagi akal, maka itu hanya bisa ditembusi oleh batin. Pak Asnur, kita di Buton mengenal Kotika. Ya. Bisa tahu hari yang baik, hari yang tidak baik, jam yang naas, jam yang keberuntungan. Ya. Sehingga orang-orang tua kita dulu, bahkan beberapa sampai sekarang, masih mempraktikkan itu. Benarkah itu yang seperti itu? Saya kira begitu. Hanya kan kebanyakan sekarang ini dianggap bahwa orang mengerti ilmu sekarang ini yang dikatakan bahwa setiap hari itu adalah hari baik. Tidak ada hari yang tidak baik. Kan begitu. Tapi kalau orang tua kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya pernah tanya satu orang tua, hanya menjawab saya, insya Allah kalau kamu sudah menikah, waktu itu saya tanya belum menikah. Jika seandainya istri kamu dia datang bulan, kalau hari itu dia sama semua, kira-kira berani nggak kamu ngumpul sama istri kamu? Logika sederhana. Logika sederhananya di situ. Jadi dasar daripada orang tua kita itu di dalam penentuan itu adalah tanzim arba'in. Jadi kita di Buton ini
sudah membuat satu kalender yang tidak berubah. Satu generasi itu 8 tahun, dari tahun alif sampai dengan tahun zal, kembali lagi seperti semula. Nah, dan itu tidak bergeser. Nah, kalau Tanzim Arba'ah ini bisa kita pakai, bisa misalnya bisa nasional, bisa mengoreksi penentuan bulan Hijriah oleh Departemen Agama, bisa dikoreksi dengan itu. Dengan kalender itu. Tanzim. Nah, dari sini kita bisa menentukan bagaimana kita bercocok tanam. Bagaimana hari yang baik, Kapalai tadi. Kapalai tadi. Termasuk barangkali Pak Asnur bercocok tanam dalam tanda petik. Ya, rumah tangga gitu. Rumah tangga terutama. Agar tidak sembarangan kita menanam gitu. Karena bulan itu kan begini. Bulan itu kan diumpamakan perempuan. Oh, laki-lakinya? Pemahaman laki-laki matahari. Matahari. Sehingga laki-laki itu kan warna putih. Sementara perempuan itu bulan kuning. Itu warna kuning. Ya. Cahaya kuning dengan cahaya putih. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mematikan yang hidup dari yang hidup. Sesuatu dari yang hidup. Nah, konsep ini karena konsep martabat tadi itu ujung-ujungnya akhirnya itu posang indah porom, poga indah kolota. Karena rasa sudah menyatu dengan Sang Pencipta, tentunya apapun yang akan terjadi ke depan kan diberikan informasi. Karena dia sudah dekat menyatu dengan Tuhan, pemilik segala rahasia. Poromo indah sang, poga indah kolota. Bersatu tidak menyatu, berpisah tidak ada. Wahdatul wujud. Ya. Atau kalau di Jawa barangkali gua manunggaling kaula Gusti Syekh Siti Jenar. Itu sampai di Buton ajaran yang seperti itu. Di Buton dikomplimasikan dalam konsep tadi. Martabat 7. Poga indah kolota. Di martabat 7 dan sifat 20. Sifat 20. Ya, penyatuan antara zat dan sifat, antara Allah dan Muhammad. Kita karakter orang Buton itu hanya melihat sesuatu itu Allah, Muhammad, Adam. Kemudian Allah, Bapak, Ibu kita. Itu aja. Itu saja. Karena bagaimanapun juga kita ini kan dari bapak kita 40 hari kemudian kita pindah ke rahim ibu kita. 9 bulan 10 hari baru kita lahir ke dunia. Inilah proses tadi martabat 7 tadi. Menarik. Jasad diciptakan berdasarkan kun fayakun, ruh dikutiupkan, ruhku ditiupkan. Jadi penyatuan antara jasad dengan ruh ada di dalam diri kita. Baik. Menarik sekali Pak Asnur, tapi durasi kita sudah terlalu lama ini Pak Gua. Saya ingin nanti kita bisa menyambung di segmen yang lain. Saya ingin dengar closing dari Pak Gua terkait koja-koja kita sore ini, dan nanti setelah Pak Gua Pak Asnur. Silakan Pak Gua. Baik, saya ingin menutup bahwa putra-putri Buton, Jazirah Pulau Buton, putra-putri Sulawesi Tenggara, Anda memang harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin diri sendiri, dan Anda harus menyiapkan diri menjadi pemimpin daerah ini, pemimpin Indonesia, bahkan Anda pemimpin dunia. Karena memang orang tua dulu, sebagaimana cerita tadi, mereka telah meniatkan innamal a'malu binniyat. Innallaha la yuhayyiru biqaumin hatta yuhayyiru bi anfusihim. Itulah niat orang tua dulu yang presisi. Iya, betul. Napa itu kan? Napa itu kan niat. Niat orang tua dulu itu menurut saya ini akan mewujud di tahun-tahun antara 2022, 2025 sampai 2040, di tengah itu. Dan saya sekarang umur 62 tahun ingin menyaksikan kehebatan putra-putri
Sulawesi Tenggara, niat orang tua dulu bahwa orang Buton, Pulau Buton, Jazirah, Kesultanan dan Kerajaan Buton lagi melalang buana kemana pulang untuk membangun negaranya. Sebetulnya tidak membangun negara, tapi membangun dunia. Bank Dunia. Karena faktanya nikel dan aspal, masa depan dunia ada di pulau ini. Itu bersamaan juga dengan pengaruh dunia dan Anda harus menjadi pemimpin. Oke, menarik Pak Hugua. Baik, Pak Asnur, Eh, closing kita. closing saya sih cuma warisan orang tua kita ini yang sebenar-benarnya adalah martabat 7 dan sifat 20 yang ditinggalkan. Negeri ini tidak dipusakai dengan emas dan perak, Iya, iya. tapi dipusakai dengan adat. Orang tua kita hanya dia memandang dunia ini hanya 3 hari. Iavi kemarin, Oyosi hari ini, Tenaile Besok. Besok. itulah martabat. Baik. Itulah dunia. Dunia. Baik. Baik. Menarik sekali kita punya koja-koja. Itu menjadi akhir dari koja-koja kita kali ini. Kita akan nanti lanjut pada segmen yang lain bersama Pak Hugua dan Pak Asnur, masih terkait dengan kearifan orang Buton Martabat 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget diskusi hari ini.